Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Buku 60 Sirah Sahabat. Hari ini kita masuk ke sahabat yang keempat, yaitu Bilal bin Rabah, atau masuk ke episode ke-6. Langsung saja kita menuju ke bukunya. Selamat menyimak. Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, simbol persamaan derajat dan simbol perlawanan. Jika disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal. Seseorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita, tentu seorang tokoh yang layak memperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, laki-laki yang berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan bercambang tipis ini pasti menundukkan kepala dan memejamkan mata. Lalu dengan air mata membasahi pipinya, ia berkata, "Aku ini orang Habsyi." Maksudnya berasal dari Habasyah. Baru saja aku dimerdekakan dari statusku sebagai budak belian. Siapakah kiranya orang Habsyi yang baru saja dibebaskan dari statusnya sebagai budak belian? Dialah Bilal bin Rabah yang mengumandangkan suruhan Islam dan menggoyahkan kaki-kaki berhala. Dialah satu dari keajaiban keimanan dan kejujuran. Dialah keajaiban Islam, bukti kedahsyatan Islam. Dari 10 orang Muslim di setiap generasi, paling tidak ada 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya, ada ratusan juta orang Muslim yang mengenal dengan baik siapa Bilal dan bagaimana kiprahnya dalam perjuangan Islam, sebagaimana mereka mengenal siapa dan bagaimana kiprah 2 khalifah besar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Jika Anda berada di Mesir, Pakistan, Indonesia, atau Cina, jika Anda berada di Amerika, Eropa, dan Rusia, jika Anda berada di Irak, Suriah, Turki, Iran, dan Sudan, jika Anda berada di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, jika Anda berada di Afrika dan pedalaman Asia, dimanapun Anda, di setiap wilayah yang dihuni kaum muslimin, Anda bisa bertanya kepada anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, siapakah Bilal itu? Pasti Anda akan mendapati jawaban seperti ini. Ia adalah muazin Rasulullah. Sebelumnya, dia seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu besar di tengah terik panas, agar ia meninggalkan Islam. Namun ia menjawab, Ahad, Allah Maha Esa, Ahad, Allah Maha Esa. Anda bisa lihat bagaimana Islam menjadikan Bilal dikenang sepanjang masa. Padahal sebelum menjadi Muslim, ia hanyalah seorang budak belian yang menggembalakan unta tuannya dengan imbalan beberapa butir kurma. Kalau bukan karena Islam, bisa dipastikan ia akan menjadi budak belian sampai ajal menjemputnya, dan tidak akan ada satupun orang yang mengenangnya. Keimanannya yang kuat dan kehebatan Islam yang ia anut telah mengubah kehidupannya, bahkan mengubah posisi dirinya dalam sejarah kehidupan manusia. Ia masuk dalam daftar para tokoh Islam yang kiprahnya tidak terlupakan. Banyak di antara orang-orang terkemuka, orang-orang berpangkat, para pemimpin dan miliarder tidak dikenang oleh generasi demi generasi sebagaimana mereka mengenang Bilal yang dulunya budak belian dari Habsyi. Bahkan banyak tokoh sejarah yang kemasyhurannya jauh di bawah Bilal. Hitamnya warna kulit, rendahnya kasta, dan hinanya budak belian tidak menutup pintu baginya untuk menempati posisi mulia setelah ia masuk Islam. Itu semua ia peroleh dengan kejujuran, kesungguhan, kesucian hati, dan perjuangan tiada henti. Semula, masyarakat menilai budak belian seperti Bilal tidak punya asal-usul yang jelas, tidak punya daya dan kekuatan, tidak memiliki hak apapun. Bahkan ia tidak berhak mengatur hidupnya sendiri. Budak belian adalah milik tuannya. Geraknya mengikuti perintah tuannya. Unta dan hewan gembalaan adalah dunianya. Saat itu, masyarakat jahiliyah mengira bahwa manusia seperti Bilal tidak mungkin melakukan sesuatu dan tidak mungkin menjadi sesuatu. Ternyata, apa yang selama ini mereka yakini keliru.
Bilal mampu menjadi orang beriman, sementara mereka tidak. Lalu ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah dan Islam. Satu tugas yang menjadi dambaan setiap pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Benar, dialah Bilal bin Rabah. Sungguh satu kepahlawanan dan kebesaran yang ditampilkan oleh laki-laki bernama Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang Habsyi dan berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jum'ah di kota Mekkah, karena ibunya juga seorang budak mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa, hari-harinya berlalu dengan hampa. Ia tidak memiliki hari ini, tidak juga hari esok. Ia mulai mendengar tentang Muhammad ketika orang-orang Mekkah mulai membicarakannya, termasuk para tokoh mereka, terutama Umayyah bin Khalaf, yang merupakan tokoh utama Bani Jum'ah, kabilah tempat Bilal mengabdi. Seringkali ia mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga kabilahnya. Pembicaraan yang penuh kebencian, kemarahan, dan prasangka buruk. Meskipun pembicaraan Umayyah penuh kebencian dan kemarahan, namun gambaran tentang Muhammad dan agama barunya bisa ditangkap oleh Bilal. Ia melihat bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah ajaran baru yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat itu. Bilal juga menangkap bahwa Umayyah dan para pembesar lainnya mengakui kemuliaan dan kejujuran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, ia mendengar ketakjuban dan kebingungan mereka menyikapi agama baru yang dibawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang berkata kepada yang lain, Muhammad tidak pernah berdusta, Muhammad bukan tukang sihir, Muhammad tidak gila, namun kita harus menuduhnya pendusta, tukang sihir, dan orang gila, agar masyarakat tidak berlomba-lomba mengikuti agamanya. Ia mendengar mereka membicarakan sifat-sifat Muhammad, jujur, selalu menepati janji, pribadi yang luhur, berakhlak mulia, berhati bersih, dan cerdas. Ia juga mendengar mereka berbisik-bisik tentang kebencian mereka kepada Muhammad, kesetiaan mereka terhadap nenek moyang mereka, kekhawatiran akan lunturnya kemuliaan Quraisy, di mana saat itu Quraisy menjadi pusat agama dan peribadatan di tanah Arab. Selain itu mereka juga iri kepada Bani Hashim. Mengapa Nabi baru ini muncul dari kalangan Bani Hashim, bukan dari kabilah mereka? Suatu hari Bilal bin Rabah mendapat cahaya ilahi. Hatinya tergetar oleh sentuhan cahaya itu. Lalu ia datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Berita keislaman Bilal pun menyebar. Para tokoh Bani Jum'ah pusing 7 keliling. Kepala mereka yang penuh dengan kesombongan dan tipu daya itu semakin mempecah. Apalagi Umayyah bin Khalaf. Keislaman satu budak beliannya merupakan tamparan keras ke wajahnya. Bahkan seakan wajahnya dilempar kotoran yang membuat malu dan hina. Orang Habsyi yang menjadi budak mereka itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Tidak mengapa. Tunggulah, sebelum matahari terbenam, pasti keislaman budakku ini sudah terbenam lebih dulu, kata Umayyah dalam hatinya. Ternyata matahari pun terbenam tanpa diikuti terbenamnya keislaman Bilal. Bahkan suatu saat nanti, matahari terbenam dan membenamkan berhala-berhala jahiliyah dan para pemujanya. Kiprah Bilal dalam sejarah kehidupan bukan hanya kemuliaan bagi Islam, tetapi kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Ia telah mampu menghadapi berbagai macam siksa dengan kesabaran dan ketangguhan tiada tara. Seakan Allah menjadikannya simbol teladan bahwa hitamnya warna kulit dan status sebagai budak belian sama sekali tidak menghalangi kebesaran jiwa. Ketika jiwa telah mengenal Tuhannya dan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang di zamannya dan di setiap zaman, kepada orang-orang yang seagama dengannya dan yang tidak seagama. Pelajaran bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat ditukar dengan emas sebanyak apapun atau tidak akan goyah dengan siksa seberat apapun. Tanpa baju dan celana panjang, ia dibaringkan di atas bara dengan tujuan agar ia meninggalkan agamanya. Namun, Bilal menolak. Rasulullah telah menjadikan budak Habsyi yang lemah ini teladan bagi umat manusia, teladan menghormati hati nurani dan mempertahankan hak-haknya. Ia dibaringkan di padang pasir yang telah berubah menjadi pasir neraka yang sangat panas, lalu ditindih dengan batu besar yang juga panas.
Ia seperti berada di antara dua bara api. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga beberapa algojonya merasa kasihan kepadanya. Mereka mau melepaskan Bilal, asalkan ia mau sedikit saja memuji Tuhan-Tuhan mereka, agar orang Quraisy tidak mencibir mereka atas ketidakberdayaan mereka menghadapi budak sendiri. Sebetulnya Bilal bisa berpura-pura memuji Tuhan-Tuhan itu, dan ia bisa selamat dari siksaan mereka. Meskipun hanya berpura-pura dan hanya satu kata, itu tidak mau melakukannya. Ia tidak mau melakukannya. Benar, ia tidak mau memuji Tuhan-Tuhan itu. Dan sebagai gantinya, ia melantunkan slogan abadinya, Ahad, Ahad. Para algojo penyiksa berkata, sebutlah Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Namun Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Mereka berkata, katakanlah seperti yang kami katakan. Ia menjawab dengan sedikit diplomatis yang menyudutkan para penyiksanya. Bibirku tidak mampu mengucapkannya. Konsekuensinya, Bilal harus tetap menahan teriknya matahari dan panasnya batu padang pasir. Di sore hari batu itu disingkirkan. Sebagai gantinya, Bilal diikat di tiang kayu, lalu mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melemparinya dengan batu. Ia terus melantunkan Ahad, Ahad. Di malam hari mereka memberi tawaran kepada Bilal. Besok kamu harus mengatakan yang baik-baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Katakanlah, Tuhanku adalah Lata dan Uzza. Kami akan melepaskanmu. Kami lelah menyiksamu. Namun sepertinya kami yang tersiksa. Bilal menggelengkan kepala dan menyebut, Ahad, Ahad. Umayyah bin Khalaf marah dan geram, lalu memukul Bilal. Ia berkata, kesialan apa yang kamu bawa untuk kami, hai budak celaka? Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kamu sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan hati yang teguh dan suci, Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Tawar-menawar terus berlangsung. Tokoh-tokoh yang lain berpura-pura menaruh kasihan kepada Bilal. Mereka berkata, Umayyah, lepaskanlah dia. Demi Tuhan Lata, dia tidak akan disiksa lagi. Bilal adalah bagian dari kami. Ibunya juga. Ia tidak akan rela kalau keislamannya itu menjadikan kami bahan ejekan orang-orang Quraisy. Bilal memandang wajah-wajah pendusta itu dengan tajam. Dengan senyum indahnya ia berkata dengan tenang dan berwibawa, Ahad, Ahad. Waktu pagi tiba, siang pun menjelang. Bilal dibawa ke padang pasir. Ia hadapi siksaan itu dengan sabar, tabah, teguh tak tergoyahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi mereka yang sedang menyiksa Bilal. Ia berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ia berkata kepada Umayyah, berilah harga yang lebih mahal dari harganya dan biarkan dia merdeka. Seperti orang yang hampir tenggelam diselamatkan oleh sampan penolong. Seperti itulah kondisi Umayyah saat itu. Ia merasa sangat beruntung mendengar Abu Bakar hendak membeli budak tersebut. Padahal saat itu ia sudah hampir putus asa untuk menundukkan budaknya. Apalagi mereka adalah para pedagang. Menurut mereka, lebih menguntungkan jika budak itu dijual daripada disiksa hingga mati. Mereka menerima tawaran Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal bukan lagi budak belian. Ia sama seperti orang-orang merdeka lainnya. Ketika Abu Bakar menggandeng Bilal, mengajaknya pergi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, bawalah dia demi Tuhan Lata dan Uzza. Seandainya engkau hanya menghargainya 1 tael emas, aku pasti akan menerimanya. Abu Bakar memahami bahwa kata-kata itu hanyalah basa-basi yang keluar karena keputusasaan. Jadi tidak perlu dijawab. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya, Abu Bakar berkata kepada Umayyah, demi Allah, seandainya kalian menghargainya 100 tael emas, aku pasti membayarnya. Abu Bakar bersama Bilal menemui Rasulullah, memberitahukan perihal kebebasan Bilal. Saat itu bagaikan hari raya yang penuh kegembiraan. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat.
Siapakah kiranya yang menjadi muazin untuk sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam? Siapakah yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang di seluruh penjuru kota Madinah? Dialah Bilal yang telah menyerukan ahad, ahad ketika diterpa siksaan 13 tahun yang lalu. Hari itu Rasulullah memilihnya sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Dengan suaranya yang tinggi dan merdu, lantunan demi lantunan azan menyirami hati kaum muslimin, menjadikannya berbunga-bunga. Saat terjadi perang yang amat sengit antara kaum muslimin dengan pasukan kafir yang menyerang kota Madinah, lihatlah, Bilal berada di sana. Ia berkelebat ke sana kemari menebaskan pedangnya. Inilah perang pertama yang diterjuni kaum muslimin, Perang Badar. Rasulullah memerintahkan pasukan agar menjadikan kata ahad, ahad sebagai slogan perang itu. Kaum kafir Quraisy mengerahkan kekuatan intinya dalam peperangan ini, tidak ketinggalan para pemukanya. Pada mulanya, Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, berniat tidak ikut perang. Namun, ia didatangi Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan membawa mijmar, dupa yang dipergunakan wanita untuk membakar kayu wangi. Dupa itu diletakkan di depan Umayyah dan berkata, "Hei Umayyah, gunakanlah dupa ini. Kamu ternyata seorang wanita." "Parat kau, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geram. Ia bergegas berangkat bersama pasukan yang lain. Sungguh, apa rahasia di balik semua ini? Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah orang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan orang-orang tak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang, ia mendesaknya untuk ikut dalam perang Badar, perang yang menjadi kuburannya dan kuburan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pada awalnya Umayyah enggan ikut perang. Tanpa desakan dari Uqbah, belum tentu ia ikut perang. Tetapi keputusan Allah pasti akan terjadi. Umayyah harus ikut dalam perang ini. Ia masih punya utang kepada seorang hamba Allah yang belum terselesaikan, dan sekaranglah saatnya membayar utang itu. Jika Anda berutang, Anda harus membayar utang itu. Dan takdir Allah menghinakan orang-orang yang sewenang-wenang. Uqbah adalah orang yang mendorong Umayyah menyiksa orang-orang Islam. Dia juga yang menyeret Umayyah menemui kematiannya. Di tangan siapakah dia menemui kematiannya? Di tangan Bilal. Bilal membunuhnya sendirian. Bilal membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tangan yang dulu dirantai oleh Umayyah dan tubuhnya yang disiksa habis-habisan. Hari ini di Perang Badar, tangan inilah yang mengantarkan Al-Gojo Quraisy pada kematiannya. Ketentuan Allah lah yang mengatur semua. Perang mulai berkecamuk. Pasukan kaum muslimin bergerak maju dengan semboyannya. Ahad, ahad. Jantung Umayyah bagai tercabut dari urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimat yang kemarin diulang-ulang oleh budak beliannya saat menghadapi siksa, sekarang menjadi semboyan satu agama dan umat baru. Ahad, ahad. Begitu cepat perubahan itu terjadi. Perang makin memanas. Suara benturan pedang memekakan telinga. Ketika perang hampir usai, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia segera meminta perlindungan kepadanya. Umayyah meminta Abdurrahman bin Auf agar mau menjadikannya sebagai tawanan, dengan harapan ia bisa selamat dari pedang pasukan Islam. Abdurrahman memenuhi permintaan Umayyah dan berjanji akan melindunginya, lalu membawanya ke tempat para tawanan perang. Di tengah jalan, Bilal melihat keberadaan Umayyah. Ia berteriak, "Itu dia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan aman jika ia selamat." Sambil berkata demikian, Bilal mengangkat pedangnya dan hendak memenggal kepala Umayyah yang selama ini penuh dengan kesombongan. Namun Abdurrahman berteriak, "Bilal, jangan, dia adalah tawananku." "Tawanan? Perang ini belum selesai. Lihatlah pedangnya, masih berlumuran darah kaum muslimin." Bilal menjawab dengan nada keheranan dan mengolok-olok. Sebelum ini Umayyah telah mengolok-oloknya sepuas-puasnya. Bilal merasa tidak mampu menggagalkan perlindungan saudara seagama, Abdurrahman bin Auf, kecuali dengan bantuan yang lain. Ia berteriak keras, "Wahai para pembela agama Allah, ini dia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan aman jika dia selamat." Kaum muslimin dengan pedang masih
masih berlumuran darah segera berdatangan. Mereka mengepung Umayyah. Dalam kondisi seperti ini, Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, ia tidak sempat menyelamatkan bajunya yang terkoyak karena desakan orang-orang itu. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah roboh oleh tebasan pedang. Kemudian ia meninggalkannya dengan meneriakkan, "Ahad, Ahad." Bukankah akan lebih utama jika Bilal memaafkan Umayyah? Menurut saya, pertanyaan ini tidak tepat jika diajukan dalam kondisi seperti ini. Seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah dalam suasana yang lain, mungkin pertanyaan ini bisa kita ajukan, dan laki-laki seperti Bilal pasti akan memberikan maaf. Lihatlah, mereka bertemu dalam sebuah pertempuran. Masing-masing ingin menghabisi lawannya. Pedang saling beradu. Korban berjatuhan, kematian menjadi sangat dekat. Di saat seperti itu, Bilal melihat Umayyah yang selama ini menyiksanya habis-habisan. Bahkan setiap bagian tubuhnya masih merasakan kepedihan siksanya. Di perang itu, Bilal menyaksikan Umayyah berkelebat ke sana kemari, menebaskan pedang ke leher kaum muslimin. Seandainya ia punya kesempatan untuk memenggal leher Bilal, tentu ia akan melakukannya. Dalam suasana seperti inilah mereka bertemu. Tidak masuk akal kalau kita mengajukan pertanyaan, mengapa Bilal tidak memaafkannya? Waktu terus berjalan, hingga tibalah peristiwa pembebasan kota Mekkah. Dengan membawa 10.000 kaum muslimin, Rasulullah memasuki kota Mekkah dengan membaca tahmid dan takbir. Beliau menuju Ka'bah, tempat suci yang dijejali 360 berhala oleh suku Quraisy. Yang benar telah datang, yang batil pasti menyingkir. Mulai hari ini tidak ada lagi Latta, Uzza, atau Hubal. Mulai hari ini tidak seorang pun yang menundukkan kepalanya kepada batu dan patung. Tidak ada lagi yang mereka puja dengan sepenuh hati selain Allah, Tuhan yang maha tinggi, maha besar, dan tiada satupun yang menyerupainya. Dengan ditemani Bilal, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Di dekat pintu berdiri sebuah patung berbentuk Ibrahim alaihissalam yang sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah marah dan berkata, "Semoga Allah membinasakan mereka. Nenek moyang kita tidak berjudi. Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Dia seorang Muslim dan sama sekali tidak pernah melakukan kemusyrikan." Rasulullah menyuruh Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mengumandangkan azan. Sungguh saat-saat mengharukan. Lihatlah tempatnya, rasakan suasananya. Detak kehidupan di kota Mekkah seakan berhenti. Ribuan kaum muslimin berdiri terpaku. Dengan suara lirih, mereka mengulangi lafal-lafal azan yang dikumandangkan Bilal. Sungguh suasana yang sangat mengharukan. Sementara itu, orang-orang kafir yang berada di rumah mereka masih belum bisa percaya. Inikah dia Muhammad dan orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya yang kemarin diusir dari kota ini? Betulkah dia Muhammad itu? Pengikutnya sudah berjumlah 10.000 orang? Betulkah dia adalah Muhammad yang kemarin kami usir, kami perangi, dan kami bunuh orang-orang terdekatnya? Betulkah dia Muhammad itu? Baru saja dia berkata kepada kami, "Pergilah, kalian bebas," padahal dia mampu membunuh kami semua. Pertanyaan-pertanyaan ini mengusik kepala mereka. Sementara itu, ada 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk dekat Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan Bilal menginjak-injak berhala mereka, lalu mengumandangkan azan yang menembus seluruh penjuru Makkah bagai tiupan angin di musim semi. Ketiga orang itu ialah Abu Sufyan bin Harb, yang saat itu sudah masuk Islam beberapa saat yang lalu. Attab bin Usaid dan Harith bin Hisham. Keduanya belum masuk Islam. Dengan mata tertuju kepada Bilal yang sedang mengumandangkan azan, Attab berkata, "Tuhan telah memuliakan Usaid dengan tidak mendengarkan suran ini, agar tidak mendengarkan sesuatu yang dibencinya." Haris berkata, "Demi Tuhan, jika aku tahu Muhammad itu benar, sungguh aku akan mengikutinya." Abu Sufyan mengomentari perkataan mereka berdua. "Aku tidak berkata apa-apa, karena jika aku mengatakan sesuatu, pasti kerikil ini akan menyebarkan perkataanku." Ketika Nabi meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka. Beliau memperhatikan mereka sebentar.
Dengan tatapan penuh cahaya ilahi dan kemenangan, beliau berkata, "Aku tahu apa yang kalian ucapkan," dan beliau memberitahukan apa yang mereka ucapkan. Tiba-tiba Haris dan Attab berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Tuhan, tidak seorang pun mendengarkan ucapan kami hingga kami menuduhnya telah bercerita kepadamu." Sekarang, cara pandang mereka terhadap Bilal sudah berubah. Di hati mereka bergema kalimat yang mereka dengar dalam khutbah Rasulullah sewaktu memasuki Mekkah. "Hai orang-orang Quraisy, Allah telah melenyapkan kesombongan jahiliyah dan bangga pada nenek moyang. Semua manusia bermula dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah." Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah SAW. Ia ikut ambil bagian dalam setiap peristiwa penting. Ia menjadi muazin. Ia menghidupkan dan menjaga syiar-syiar Islam, agama besar yang telah menyelamatkannya dari kegelapan dan perbudakan. Islam makin tinggi, begitu juga kaum muslimin. Dan semakin hari, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah yang menjulukinya sebagai laki-laki penghuni surga. Namun Bilal tetap Bilal. Ia tetap berhati mulia dan rendah hati. Ia tetap melihat dirinya sebagai orang Habsyi yang kemarin hanya seorang budak belian. Suatu hari ia pergi meminang 2 wanita untuk dirinya dan untuk saudara laki-lakinya. Ia berkata kepada ayah 2 wanita itu, "Aku Bilal dan ini saudaraku. Kami 2 budak Habsyi. Dulu kami berada dalam kesesatan, lalu Allah memberikan hidayah kepada kami. Dulu kami budak belian, lalu Allah memerdekakan kami. Jika Bapak menerima pinangan kami, maka segala puji bagi Allah. Jika Bapak tidak menerima, maka Allah adalah Tuhan yang Maha Besar." Rasulullah wafat menghadap Sang Pencipta dalam keadaan ridho dan diridhoi. Tanggung jawab memimpin kaum muslimin setelah beliau dibebankan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari, Bilal menghadap Khalifah Abu Bakar. "Wahai Khalifah, Rasulullah pernah bersabda, amal perbuatan seorang mukmin yang paling utama adalah berperang di jalan Allah." Khalifah berkata, "Lalu apa yang Anda inginkan?" "Aku ingin tetap bergabung dalam pasukan perang hingga syahid." Khalifah berkata, "Lantas siapa yang menjadi muazin?" Dengan menangis Bilal berkata, "Aku tidak akan menjadi muazin setelah Rasulullah wafat." "Tidak, engkau harus tetap di sini dan menjadi muazin," kata Abu Bakar. Bilal menjawab, "Jika sewaktu menebusku engkau ingin menjadikan aku budak, maka aku akan menuruti kemauanmu. Namun jika penebusan itu karena Allah, maka biarkan aku bebas memilih." Khalifah menjawab, "Aku menebusmu karena Allah." Sejumlah ahli sejarah menyebutkan bahwa setelah itu Bilal pergi ke negeri Syam, menetap di tempat itu dan tetap bergabung dalam pasukan Islam. Sejumlah ahli sejarah lain menyebutkan bahwa Bilal menerima tawaran Khalifah Abu Bakar menetap di Madinah. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat menjadi penggantinya, Bilal meminta izin untuk pergi ke Syam. Apapun adanya, Bilal telah menazarkan sisa hidupnya untuk berperang di jalan Allah. Tekadnya telah bulat untuk mengakhiri hidupnya, berjumpa Allah dan Rasul-Nya saat ia melakukan amal perbuatan yang paling disukai Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau lagi mengumandangkan azan, karena setiap kali ia mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kenangan lamanya bangkit kembali dan suaranya tertelan oleh kesedihan. Lalu ia tidak bisa menahan tangis. Ia mengumandangkan azan untuk terakhir kali adalah saat Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengunjungi Syam. Ketika waktu salat tiba, kaum muslimin memohon kepada Khalifah agar menyuruh Bilal mengumandangkan azan walaupun hanya sekali. Bilal naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah menangis tersudu-sudu, seakan belum pernah menangis. Terutama Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu wafat di Syam, di medan jihad seperti yang ia inginkan. Di tanah Damaskus, jasad laki-laki agung ini dikuburkan. Laki-laki yang sangat gigih membela akidah dan keimanan. Radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah.